Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada hari ini masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai kisah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah adalah pemuda yang luar biasa, banyak meriwayatkan hadis. Beliau berasal dari Madinah, sehingga nama lengkapnya yaitu Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Ayah beliau bernama Abdullah Al-Ansari. Beliau menjadi pribadi yang menakjubkan, yang sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu mengikuti kajian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya itu semua berkat didikan dari ayahnya yang luar biasa keislamannya. Suatu ketika rombongan dari Madinah melakukan perjalanan ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Di antara rombongan tersebut ada seorang kakek-kakek yang mempunyai 10 orang anak. 9 di antaranya perempuan dan 1 laki-laki. Rombongan tersebut berangkat ke Mekah untuk melakukan ibadah haji dan ingin bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kakek tersebut bernama Abdullah Al-Ansari, yaitu ayahnya Jabir bin Abdullah, dan 1 orang anak yang dibawa oleh kakek tersebut yakni Jabir bin Abdullah. Pada saat itu Jabir usianya masih anak-anak. Singkat cerita, mereka melakukan ibadah haji dan kemudian bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Mekah, rombongan dari Madinah tersebut berbaiat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berjanji kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu menjaga, selalu mengikuti ajaran Allah, mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, rombongan tersebut setelah berbaiat kemudian kembali ke Madinah, dan beberapa tahun kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaumnya, kaum Muhajirin, itu hijrah ke Madinah, usia Jabir bin Abdullah itu sudah 16 tahun. Nah, ketika sampai di Madinah dan menyebarkan ajaran Islam di Madinah, maka Jabir bin Abdullah ini senantiasa terus mengikuti kajian-kajian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ditanamkan pada dirinya oleh ayahnya kecintaan terhadap Islam, sehingga beliau terus mengikuti dakwah kajian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beberapa waktu berikutnya terjadilah perang
Jabir bin Abdullah ini adalah seorang yang senantiasa ikut perang di zaman Rasulullah SAW. Namun hanya 2 perang saja yang dia tidak ikuti, yaitu perang Badar dan perang Uhud. Sebenarnya Jabir bin Abdullah ini ingin mengikuti perang Uhud, tetapi dilarang oleh ayahnya karena beliau masih kecil dan kemudian ada orang yang harus dia jaga, yaitu saudaranya yang 9 orang perempuan tersebut. Oleh karena itu beliau tidak ikut perang Uhud, tetapi ayahnya mengikuti perang bersama Rasulullah SAW. Sebelum pergi perang, ayahnya mempunyai firasat bahwa dia akan meninggal pada perang Uhud tersebut dan menjadi orang yang pertama syahid pada perang Uhud tersebut. Dan dia berpesan kepada Jabir bin Abdullah bahwa kalau saya wafat di perang ini, maka tolong lunasi hutang-hutang saya, kemudian jaga saudara-saudara kandung kamu, dan terus ikuti Rasulullah SAW. Singkat cerita, perang telah terjadi. Kemudian kaum muslimin yang lainnya pulang dari perang Uhud tersebut, tetapi ayah Jabir bin Abdullah tidak pulang. Itu artinya bahwa benar ayahnya tersebut telah wafat dan syahid pada perang Uhud tersebut. Kemudian Jabir bin Abdullah, setelah ayahnya wafat, dia ingat akan pesan-pesan ayahnya, bahwasanya ayahnya berpesan yang pertama bahwa tolong lunasi hutang-hutang saya. Ayah Jabir bin Abdullah mempunyai utang yang banyak terhadap kaum muslimin pada saat itu. Kemudian Jabir bin Abdullah mengadu kepada Rasulullah SAW, wahai Nabi, wahai Rasulullah, sebelum ayahku wafat, ayahku berpesan kepada aku untuk melunasi hutang-hutang, tetapi saya tidak punya apa-apa kecuali pohon kurma yang ada di belakang. Mendengar cerita tersebut, maka Rasulullah SAW datangi Jabir bin Abdullah ke rumahnya, kemudian meminta Jabir bin Abdullah untuk mengumpulkan hasil panenan kurma tersebut, dibungkusin gitu ya, kemudian dipersiapkan untuk melunasi hutang-hutang daripada orang yang menghutangi pada ayahnya tersebut. Kemudian Rasulullah SAW memanggil semua orang yang menghutangkan kepada ayahnya tersebut. Kemudian dibagikan satu-satu sehingga semuanya lunas. Hutang ayahnya itu, singkat cerita, lunas dengan hasil panen daripada kurma tersebut. Ini adalah mukjizat Rasulullah SAW, di mana Jabir bin Abdullah itu berpandangan bahwasanya kurma tersebut sedikit tidak bisa melunasi hutang-hutang ayahnya, tetapi dengan mukjizat Rasulullah SAW, kurma tersebut sehingga ketika dibagikan kepada orang yang hutang tersebut, yang menghutangi kepada ayahnya tersebut, ternyata cukup dan semua hutangnya itu lunas gitu. Itu semua karena mukjizat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian singkat cerita, Jabir bin Abdullah ini ingat pesan berikutnya yang disampaikan oleh ayahnya. Beliau
mengingat sekali pesan dari ayahnya untuk menjaga saudari-saudarinya yang 9 orang perempuan tersebut. Beliau adalah anak yang pertama, punya tanggungan tentunya, dan punya tanggung jawab terhadap saudari-saudarinya tersebut. Bagaimana dia bisa menjaganya, ya. Oleh karena itu Jabir bin Abdullah ini memutuskan untuk menikah, tetapi beliau menikahnya bukan dengan seorang perawan gitu, pemudi, tetapi beliau nikah dengan seorang janda. Singkat cerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Jabir bin Abdullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai Jabir, apakah kamu baru menikah? Itu terlihat dari raut wajahnya, ya, karena dia sangat ceria, sangat bergairah, senang seperti itu. Maka Jabir bin Abdullah menjawab, ya Rasulullah, saya baru menikah. Ya. Rasulullah SAW tahu gitu ya bahwa Jabir baru menikah. Kemudian ditanyakan oleh Rasulullah SAW, ya Jabir, apakah kamu menikah dengan perawan ataukah dengan janda? Ya, maka Jabir bin Abdullah menjawab, saya menikah dengan janda. Kenapa kamu menikah dengan janda? Yang pertama alasannya, ya Jabir bin Abdullah menikah dengan seorang janda karena Jabir bin Abdullah ini ya ingin memiliki seseorang, ya bukan hanya sekadar istri, tetapi ya dia ingin istrinya tersebut bisa menjaga adik-adiknya. Kalau dia menikah dengan yang bukan janda, tentu ya dia tidak yakin bahwa istrinya tersebut nanti akan bisa ya mendidik, bisa menjaga adik-adiknya tersebut gitu. Oleh karena itu dia menikah dengan seorang janda yang tentu sudah mempunyai pengalaman dalam mendidik seorang anak gitu. Itu alasan daripada Jabir bin Abdullah menikahi seorang janda gitu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya, ya barakallahu lah gitu ya, agar Allah memberkahi mereka. Luar biasanya Jabir bin Abdullah, beliau adalah seorang yang sangat soleh, kemudian berbakti kepada orang tuanya, ya ditanamkan keilmuan, ditanamkan kecintaan terhadap Islam oleh ayahnya, sehingga dia senantiasa mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia dikenal dengan seorang yang meriwayatkan hadis. Yang disebutkan dalam suatu riwayat, beliau meriwayatkan hadis sebanyak 1540 hadis. Tentu itu sangat luar biasa gitu ya. Kemudian ya adab dan akhlaknya juga sangat luar biasa terhadap orang tuanya. Bagaimana dia ya bisa taat, bisa menghormati orang tuanya, bisa menjalankan amanah-amanah dari orang tuanya. Ya, ketika orang tuanya meninggal, ayahnya meninggal, berpesan kepada dia, ya kepada beliau untuk menyelesaikan hutangnya, menjaga adik-adiknya. Beliau laksanakan semua itu ya karena kesolehan dan kecintaan serta ya ketaatan terhadap orang tuanya. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim tentunya harus senantiasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari hadis-hadis beliau, mempelajari ya tentang agama yang diperjuangkan oleh beliau, dan tentunya kita juga harus senantiasa bisa taat dan menghormati orang tua kita yang telah mendidik kita, sehingga kita bisa sampai pada fase ini. Kita tidak bisa sampai pada fase ini tanpa orang tua kita. Oleh karena itu marilah senantiasa kita
hormat, taat kepada orang tua kita yang telah mendidik kita dari kecil hingga usia kita sekarang. Kemudian pesan berikutnya yaitu ya, bahwa Jabir bin Abdullah ini diminta oleh ayahnya untuk terus mengikuti dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di Madinah ketika Rasulullah telah hijrah ke Madinah, maka Jabir bin Abdullah ini tidak pernah absen mengikuti dakwah kajian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau setiap mengikuti kajian, setiap mengikuti dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau catat, beliau hafal semua perkataan perbuatan serta ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga itu menjadi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, diantaranya an Jabir radhiyallahu an kullu ma'rufin sadaqah, diantaranya bahwa kebaikan itu adalah sedekah, dinilai setiap kebaikan itu dinilai sedekah. Itu diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Di antara kisah Jabir bin Abdullah dengan kecintaannya terhadap Rasulullah, kemudian keinginannya untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik dari ayahnya tentunya, karena seorang anak itu harus bisa menjadi lebih baik dari ayahnya, baik dari segi keilmuannya, ketaatannya, keislamannya, itu harus bisa lebih baik daripada ayahnya. Sebab kalau kita senantiasa lebih baik, berbuat baik, maka itu semua pahalanya mengalir kepada orang tua kita yang telah mendidik kita Oleh karena itu kita harus senantiasa menuntut ilmu, senantiasa mencari kekurangan-kekurangan kita agar bisa kita lengkapi, agar kita bisa isi dengan keilmuan kita, sehingga kita bisa lebih baik dari hari sebelumnya dan lebih baik daripada orang tua kita, sehingga itu menjadi amal soleh bagi kita dan tentunya bagi orang tua kita. Di antara kisah Jabir bin Abdullah yang sangat menarik, di antaranya beliau pernah melakukan perjalanan yang menakjubkan. Beliau pernah melakukan perjalanan selama 1 bulan penuh dengan menggunakan onta yang dia miliki. Dia melakukan perjalanan hanya sekedar menginginkan mendengar langsung suatu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh seseorang yang belum pernah dia dengar, yaitu Abdullah bin Unais Beliau berada di Madinah. Kemudian sementara itu Abdullah bin Unais ini berada di Syam atau Syria. Itu merupakan jarak tempuh yang cukup jauh, sehingga disebutkan dalam riwayat beliau melakukan perjalanan selama 1 bulan penuh. Ia ingin menjumpai Abdullah bin Unais, seorang pemilik hadis yang mendengar langsung hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa menakjubkannya seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak mau ketinggalan, beliau tidak mau ketinggalan ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun hanya sekedar 1 hadis. Sekarang di majlis ilmu banyak dari
ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita pada ceramahnya itu menyampaikan beberapa hadis. Ya, tetapi ini untuk satu hadis saja. Beliau mau gitu ya. Beliau sangat bersemangat, ya sangat bertekad gitu ya untuk mendapatkan hadis itu, ilmu itu ya dari Rasulullah SAW lewat seorang Abdullah bin Unais, seorang pemilik hadis, karena beliau mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Ya, Jabir bin Abdullah ini tidak pernah mendengar hadis itu, sehingga dia ingin bertemu dengan Abdullah bin Unais ya di Syams, ya, dan jaraknya itu cukup jauh ya, perjalanan ditempuh dengan 1 bulan. Itu merupakan perjalanan yang luar biasa itu bagi seseorang yang ingin menuntut ilmu ya. Berbagai rintangan dia lewati ya, perbukitan, gunung dan lain sebagainya dia lewati hanya untuk satu hadis gitu ya. Sementara kita sekarang banyak akses ya untuk mencari ilmu, untuk membaca hadis, banyak buku yang sudah ya, hadis-hadis yang sudah dibukukan tersebut ya. Kita jangan sampai merasa bahwa sulit dalam menuntut ilmu. Tentu banyak sekali kemudahan kita dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu kita harus senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu. Kita contoh Jabir bin Abdullah dalam upayanya yang menuntut ilmu, mencari satu buah hadis saja ke negeri Syams ya. Bahkan banyak ungkapan-ungkapan yang menyatakan bahwa tuntutlah ilmu ya, walau sampai ke negeri Cina. Itu artinya bahwa kita diperintahkan untuk menuntut ilmu walaupun ya jarak itu jauh, kemudian banyak rintangan, karena kesulitan kita dalam menuntut ilmu itu ya, adalah sebagai jalan kemudahan kita menuju surga ya Allah. Oleh karena itu jangan pernah kita merasa lelah dalam menuntut ilmu, tetap bersemangat dalam menuntut ilmu sehingga kita menjadi orang yang senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bisa lebih baik daripada orang tua kita. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.